Pernahkah kamu merasa dipermalukan hanya karena bertanya hal sederhana? Pernahkah kamu merasa dunia ini terlalu cepat menghakimi hingga membuatmu takut membuka mulut? Di video ini, kita akan menyingkap alasan mengapa banyak orang dibuat merasa sangat bodoh. Padahal di balik itu, ada kekuatan besar yang tersembunyi dalam setiap pertanyaan dan keheningan. Jangan pergi kemana-mana, karena perjalanan ini akan mengubah cara pandangmu tentang diri sendiri dan bagaimana kamu memandang orang lain. Bersiaplah membuka hati dan pikiranmu, karena apa yang akan kamu dengar bisa jadi adalah kunci untuk membebaskanmu dari rasa rendah diri yang selama ini membelenggu. Bab 1. Dunia yang terlalu cepat menilai. Dalam dunia yang bergerak terlalu cepat ini, kita diajarkan sejak dini bahwa nilai diri seseorang seringkali diukur dari seberapa cepat ia bisa menjawab, seberapa pintar ia berbicara, dan seberapa tepat ia menebak arah pembicaraan. Orang yang lambat dianggap beban, yang berpikir lebih panjang dituduh ragu-ragu, dan yang berani bertanya malah dijadikan bahan tertawaan. Perlahan tapi pasti, kita hidup dalam budaya yang menjadikan kebingungan sebagai aib, bukan sebagai bagian alami dari perjalanan belajar. Inilah saat di mana banyak dari kita mulai menutupi ketidaktahuan, bukan dengan rasa ingin tahu, tetapi dengan diam yang menyakitkan. Karena kita tahu, setiap pertanyaan bisa saja membuat kita terlihat bodoh di mata mereka yang terlalu cepat menilai. Ketika seseorang menunjukkan bahwa ia tidak tahu sesuatu, bukan simpati yang ia terima, melainkan cibiran halus yang dibungkus tawa atau ekspresi wajah yang penuh penghakiman. Bahkan dalam obrolan sehari-hari, sepotong kalimat seperti, "Masa kamu nggak tahu sih?" bisa terasa seperti tusukan tajam bagi mereka yang sedang berusaha tumbuh. Seolah-olah pengetahuan adalah sesuatu yang seharusnya sudah dimiliki semua orang dari awal tanpa belajar. Padahal setiap orang berjalan dengan kecepatan berbeda. Ada yang belajar dari buku, ada yang dari pengalaman, dan ada yang baru belajar hari ini. Tapi dunia jarang memberi waktu untuk itu. Yang tidak tahu, ya harus terima jadi objek ejekan, seakan mereka adalah kesalahan dalam sistem. Dan celakanya, ini bukan hanya terjadi di ruang sekolah atau tempat kerja. Ini sudah meresap dalam percakapan keluarga, tongkrongan teman, bahkan interaksi digital. Setiap komentar yang menjatuhkan, setiap reaksi yang merendahkan, setiap tawa yang mematikan keberanian untuk bertanya, semua itu membentuk luka yang tidak terlihat. Orang-orang pun mulai menarik diri dari ruang diskusi, menyembunyikan rasa penasaran mereka, dan menggantinya dengan kepura-puraan. Mereka tersenyum, mengangguk, dan berpura-pura tahu. Padahal di dalam hatinya ada ribuan pertanyaan yang terpendam, menunggu untuk diterima tanpa rasa malu. Apakah ini dunia yang kita inginkan? Dunia di mana kecerdasan dianggap sebagai hak milik eksklusif, bukan sesuatu yang bisa tumbuh bersama? Dunia di mana orang merasa lebih baik dengan menjatuhkan orang lain yang belum tahu? Kalau begitu, jangan heran jika banyak orang akhirnya memilih untuk diam. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka lelah merasa ditertawakan setiap kali jujur dengan ketidaktahuan mereka. Mereka lelah hidup dalam budaya yang menyamakan lambat dengan lemah, yang menilai isi kepala hanya dari seberapa cepat seseorang berbicara. Padahal jika kita mau sedikit lebih sabar, sedikit lebih manusiawi, kita akan sadar bahwa semua orang punya titik awal yang berbeda, dan tidak ada satupun manusia yang layak merasa lebih tinggi hanya karena ia tahu lebih dulu. Karena sejatinya, orang yang benar-benar bijak bukanlah yang tahu segalanya, tetapi yang mampu membuat orang lain merasa cukup berani untuk belajar di hadapannya. Dan dari sanalah dunia yang lebih adil bisa dimulai. Dari keberanian untuk tidak lagi membuat orang merasa bodoh hanya karena mereka sedang dalam perjalanan menuju tahu. Bab 2. Kepintaran yang dijadikan tameng arogansi. Kepintaran seharusnya menjadi cahaya yang menerangi jalan orang lain, bukan obor yang membakar mereka yang belum sampai. Namun hari ini, seringkali kita menyaksikan bagaimana orang-orang menggunakan pengetahuannya sebagai tameng, bukan untuk melindungi, melainkan untuk menyombongkan diri. Mereka berbicara panjang lebar bukan karena ingin berbagi, tetapi karena ingin terlihat lebih tinggi.
Mereka memilih kata-kata sulit, bukan untuk menjelaskan, tetapi untuk menegaskan perbedaan kasta antara dirinya dan orang yang sedang bertanya. Di balik setiap intonasi yang terdengar menggurui, tersembunyi ego yang begitu haus akan pengakuan. Arogansi seperti ini tidak selalu ditampilkan dalam bentuk kata-kata kasar. Kadang justru lebih halus. Sebuah anggukan singkat yang menyiratkan, baru tahu segitu, atau senyum kecil yang tak disadari mengandung rasa meremehkan. Bahkan, diam pun bisa jadi alat untuk menunjukkan dominasi. Saat seseorang memilih tidak menjawab karena merasa lawan bicaranya tidak selevel untuk diajak diskusi. Semua itu perlahan membentuk ruang sosial yang sempit, hanya bisa dimasuki oleh mereka yang tahu atau pura-pura tahu. Yang lain, dibiarkan berdiri di luar pagar, menyaksikan dari kejauhan dengan rasa minder yang makin dalam. Kita harus jujur, dalam banyak ruang, kepintaran telah menjadi alat diskriminasi yang terselubung. Mereka yang tidak secepat dalam menangkap informasi seringkali dikeluarkan secara halus dari lingkaran. Tidak diajak berdiskusi, tidak diberikan ruang bicara, atau yang paling menyakitkan, dijadikan bahan contoh negatif di depan umum. Lalu kita bertanya-tanya, mengapa orang-orang menjadi enggan belajar? Mengapa begitu banyak yang lebih memilih diam daripada bertanya? Jawabannya sederhana, karena terlalu sering dibungkam oleh arogansi yang menyamar sebagai kecerdasan. Namun seharusnya, semakin banyak seseorang tahu, semakin dalam pula rasa tanggung jawabnya untuk merendah. Karena ilmu bukan pangkat, bukan gelar, dan bukan mahkota. Ilmu adalah amanah. Ia dititipkan bukan untuk dibawa sendirian ke puncak, tapi untuk dibagikan dalam perjalanan bersama. Orang yang benar-benar tahu tidak akan merasa terancam ketika ada yang bertanya. Justru ia akan merasa bersyukur karena itu tanda bahwa ada jiwa yang masih hidup, jiwa yang ingin tumbuh, bukan mati dalam diam. Bayangkan dunia di mana setiap orang yang pintar memilih untuk merendah, di mana mereka yang tahu tidak merasa lebih besar, tapi justru merasa lebih dekat dengan mereka yang belum tahu. Dunia seperti itu akan menjadi taman belajar yang indah, bukan ladang kompetisi yang melelahkan. Dan mungkin dari sanalah muncul generasi baru yang tidak hanya cerdas tapi juga bijaksana. Bab 3. Ketika diam menjadi tameng. Ada saat di mana seseorang memilih diam, bukan karena tidak tahu, bukan pula karena tidak peduli, melainkan karena ia telah terlalu sering dibungkam. Ia belajar bahwa setiap kata bisa menjadi bumerang. Ia paham bahwa pertanyaan yang tulus bisa berubah menjadi bahan olok-olok. Dan kebingungan yang jujur bisa dijadikan bahan lelucon. Maka, diam pun menjadi pilihan terakhir. Pilihan yang tidak menyenangkan, tapi dianggap paling aman. Dan dari diam itulah lahir generasi yang penuh potensi. Namun memilih membungkam dirinya sendiri demi bertahan dalam dunia yang terlalu keras terhadap ketidaksempurnaan. Kita sering salah paham terhadap orang-orang yang diam. Kita menyangka mereka malas, kita berpikir mereka tidak punya isi kepala. Tapi kita jarang menyelami luka di balik senyuman tipis mereka. Kita tidak melihat bagaimana mereka pernah mencoba bicara, tapi justru dipatahkan dengan tawa yang tidak mengerti. Kita tidak menyadari bahwa banyak dari mereka pernah memiliki keberanian, sampai akhirnya keberanian itu diremukan oleh ejekan, dan rasa malu pun mulai tinggal dalam dada. Mereka yang diam seringkali adalah mereka yang pernah berbicara dengan hati, dan tidak pernah dilihat sebagai manusia seutuhnya. Masyarakat kita terlalu cepat menghakimi. Kita menganggap siapa yang paling vokal, dialah yang paling cerdas. Padahal dalam banyak hal, suara yang paling tenanglah yang paling dalam. Kita menilai siapa yang banyak berkata-kata sebagai yang paling mengerti. Padahal seringkali, orang yang bijaksana justru memilih menahan lidahnya agar tidak menyakiti. Kita lupa bahwa diam juga bisa menjadi bentuk perlawanan. Diam bisa menjadi pelindung terakhir bagi harga diri yang pernah diruntuhkan. Dan dalam diam itu, ada lautan cerita yang tak pernah diundang untuk keluar. Bayangkan jika kita hidup di dunia yang memberi ruang aman bagi setiap suara, kecil maupun besar. Dunia di mana bertanya bukan dianggap bodoh, melainkan dipuji sebagai keberanian. Dunia di mana diam tidak lagi menjadi satu-satunya tempat bersembunyi, tapi bisa digantikan oleh ruang dialog yang hangat dan penuh penerimaan. Dunia seperti itu tidak tercipta dari kecerdasan semata. Ia lahir dari empati, dari keinginan untuk benar-benar mendengar,
bukan hanya menunggu giliran bicara. Dan empati tidak tumbuh di ruang debat, ia tumbuh di ruang hati yang mau memahami luka-luka orang lain. Karena pada akhirnya, manusia tidak hanya butuh didengarkan, tetapi juga dipahami. Mereka tidak hanya butuh diberi informasi, tetapi juga diberi keberanian untuk bertanya. Jika kita bisa menjadi orang yang membuat orang lain merasa cukup aman untuk bicara, maka kita telah menjadi lebih dari sekadar pintar. Kita telah menjadi manusia. Dan mungkin dalam keheningan orang-orang yang selama ini kita abaikan, ada pelajaran hidup yang jauh lebih dalam dari apapun yang pernah kita baca di buku. Bab 4. Ketika rasa minder tidak lagi bisa disembunyikan. Ada luka yang tidak terlihat, namun tumbuh diam-diam seperti akar di bawah tanah, rasa minder. Ia bukan datang karena seseorang benar-benar tidak mampu, tapi karena terlalu sering dibandingkan, ditertawakan, dan dianggap kurang layak. Rasa minder bukan penyakit bawaan. Ia dibentuk oleh lingkungan yang terus-menerus mengukur nilai seseorang berdasarkan seberapa cepat ia bisa mengerti, seberapa fasih ia berbicara, dan seberapa sedikit kesalahannya. Dalam dunia seperti ini, kesalahan kecil menjadi dosa besar, dan lambatnya pemahaman menjadi alasan untuk dicap tidak layak duduk dalam percakapan penting. Orang-orang yang pernah mengalami itu tahu persis rasanya duduk di sebuah ruangan, ingin bicara tapi takut terlihat salah, ingin bertanya tapi dihantui bayangan wajah-wajah yang akan memutar mata atau tersenyum sinis. Maka mereka pun menunduk, berusaha menyembunyikan detak jantung yang makin cepat karena ketegangan, sembari berharap waktu segera berlalu. Mereka bukan tidak bisa belajar, mereka hanya belajar sambil berjuang melawan rasa malu yang tidak pernah mereka undang. Dan luka seperti ini tidak akan pernah sembuh hanya dengan perintah percaya dirilah. Salah satu ironi paling menyedihkan adalah ketika orang yang paling membutuhkan bimbingan justru dijauhi, dan orang yang paling haus ilmu justru dikunci mulutnya oleh rasa takut. Rasa minder membuat seseorang menutup pintu terhadap dunia luar, bahkan saat ia tahu bahwa di luar sana ada cahaya. Ia memilih tetap di tempat gelap bukan karena tidak ingin terang, tapi karena setiap kali ia mencoba melangkah, ada suara dalam kepalanya yang berkata, "Kamu pasti ditertawakan lagi." Suara itu tidak muncul begitu saja. Ia adalah gema dari perlakuan orang-orang yang terlalu cepat menghakimi dan terlalu pelit memberi pengertian. Bayangkan betapa banyak potensi yang terpendam hanya karena seseorang merasa tidak cukup baik untuk berbicara. Bayangkan berapa banyak ide yang tidak pernah lahir hanya karena pemiliknya merasa suaranya tidak akan pernah dihargai. Kita sedang menghadapi krisis yang tidak terlihat, generasi yang perlahan kehilangan keberanian untuk tampil, untuk bertanya, untuk menunjukkan bahwa mereka juga layak punya ruang. Dan semua itu bermula dari satu hal sederhana. Kegagalan kita untuk menjadi tempat yang aman bagi mereka yang belum tahu. Jika hari ini kita diberi sedikit lebih banyak pengetahuan, maka itu adalah tanggung jawab, bukan keistimewaan. Dan tanggung jawab itu berarti menjadi jembatan, bukan tembok. Menjadi bahu, bukan beban. Menjadi cahaya yang menuntun, bukan sorot lampu yang menyilaukan. Karena dalam dunia yang penuh rasa takut dan minder, yang paling dibutuhkan bukan orang yang menggurui, melainkan mereka yang mampu berkata dengan tulus, "Tenang, aku pun pernah tidak tahu. Ayo kita belajar sama-sama." Bab 5. Ruang belajar yang telah lama hilang. Dulu ketika dunia belum secepat sekarang, ruang belajar terasa lebih manusiawi. Tidak ada yang merasa tergesa-gesa, tidak ada yang takut bertanya, tidak ada yang malu ketika belum tahu. Belajar bukan tentang siapa yang tercepat, tapi siapa yang bertahan paling sabar. Guru bukan hanya seseorang di depan kelas, melainkan siapa saja yang mau membagi waktu dan pemahamannya dengan hati. Tapi kini, ruang belajar seperti itu semakin langka. Yang ada hanya lomba kecepatan, hanya kompetisi demi validasi, hanya tekanan untuk cepat tahu, cepat bisa, cepat selesai. Ruang belajar telah bergeser menjadi ruang penghakiman yang dibungkus formalitas. Kita tidak lagi diberi waktu untuk memahami dengan jujur. Kita dipaksa menyerap seperti mesin, lalu diminta menunjukkan hasil dengan sempurna, tanpa kesalahan.
Padahal kesalahan adalah bagian penting dari proses belajar. Tapi siapa yang berani salah hari ini? Di era di mana segalanya direkam, disebarkan, dan dijadikan bahan candaan, kesalahan kecil bisa berubah menjadi label abadi. Inilah tragedi yang perlahan tapi pasti merusak keberanian generasi belajar. Rasa takut. Takut ditertawakan, takut dianggap bodoh, takut menjadi contoh kegagalan. Maka belajar pun berubah. Bukan lagi proses mencinta ilmu, tapi usaha menghindari rasa malu. Ruang belajar seharusnya menjadi tempat yang hangat. Tempat di mana otak dan hati bekerja sama. Tempat di mana seseorang bisa mengangkat tangan dan berkata, "Saya tidak mengerti," tanpa perlu takut menjadi bulan-bulanan. Tapi dalam banyak tempat hari ini, kalimat sederhana itu justru menjadi pemicu olok-olok, bukan pelukan pengertian. Maka banyak orang memilih untuk berpura-pura paham hanya demi tidak menjadi pusat perhatian. Mereka mengangguk sambil menahan napas. Mereka tersenyum padahal pikirannya penuh tanya. Dan seperti itu terus hingga akhirnya mereka benar-benar lupa caranya bertanya dengan jujur. Kita lupa bahwa setiap orang punya waktu tumbuh yang berbeda. Ada yang cepat menyerap, ada yang butuh diulang berkali-kali. Tidak ada yang salah dengan keduanya. Yang salah adalah ketika kita hanya memuji satu jenis kecepatan dan melupakan keberagaman cara belajar. Yang salah adalah ketika kita menjadikan ejekan sebagai metode pendidikan dan menjadikan tekanan sebagai motivasi. Kita kehilangan empati dalam belajar. Kita menjauh dari nilai-nilai dasar yang membuat manusia bisa tumbuh bersama. Dan jika ini terus dibiarkan, maka kita tidak hanya kehilangan ruang belajar, kita kehilangan generasi pembelajar itu sendiri. Namun semua belum terlambat. Ruang belajar yang sejati bisa dimulai kembali, bukan dari sistem besar, tapi dari sikap kecil kita sehari-hari. Saat kita berhenti mengolok-olok orang yang belum tahu. Saat kita mulai memberi ruang aman bagi pertanyaan yang sederhana. Saat kita memandang keterlambatan bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai ritme unik setiap jiwa. Maka ruang belajar itu akan tumbuh kembali, pelan namun pasti. Dan saat ruang itu kembali, dunia ini akan terasa lebih damai untuk tumbuh, bagi siapapun dengan cara dan kecepatannya masing-masing. Bab 6. Ketika rasa ingin tahu dibunuh oleh tawa. Rasa ingin tahu adalah api kecil yang hidup di dalam setiap jiwa manusia. Ia muncul sejak kita masih kanak-kanak, saat dunia terasa seperti teka-teki indah yang menunggu untuk dipecahkan. Kita bertanya tentang langit, tentang bintang, tentang alasan mengapa air hujan jatuh dan mengapa daun bisa gugur. Tapi seiring waktu, banyak dari kita mulai kehilangan keberanian untuk bertanya. Bukan karena jawabannya tidak ada, tapi karena pertanyaan itu terlalu sering disambut tawa. Tawa yang tidak hangat, tawa yang tidak mendekat, melainkan tawa yang menghakimi, yang berkata tanpa kata, "Kenapa kamu tidak tahu hal sesederhana itu?" Maka orang pun mulai menahan pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Mereka belajar menyembunyikan rasa penasaran karena takut dianggap bodoh. Mereka mulai menghapus keingintahuan mereka sebelum sempat diucapkan. Dunia yang semestinya menjadi ruang eksplorasi berubah menjadi ruang sensor diri. Di sekolah, di tempat kerja, bahkan di lingkaran pertemanan, bertanya menjadi tindakan yang harus dipikirkan berkali-kali. Dan inilah saat paling menyedihkan dalam hidup seorang manusia. Ketika ia merasa lebih aman dalam kebingungan daripada risiko dianggap tidak tahu. Kita sering tidak sadar bahwa setiap ejekan kecil adalah seperti hujan asam bagi jiwa yang sedang bertumbuh. Sekali dua kali mungkin tidak terasa. Tapi jika terus-menerus ia mulai melubangi kepercayaan diri seseorang, ia merusak keberanian untuk bertanya, dan akhirnya ia membunuh rasa ingin tahu yang dulu begitu hidup. Padahal disitulah kunci pertumbuhan manusia, dalam pertanyaan yang jujur. Bukan dalam jawaban yang sempurna, melainkan dalam keberanian untuk mengakui, "Aku belum tahu, tapi aku ingin tahu." Namun keberanian itu hanya tumbuh di tanah yang subur, dan ejekan tidak pernah menjadi pupuk. Bayangkan dunia tanpa ejekan atas kebodohan yang sementara. Dunia di mana orang merasa aman bertanya hal yang paling dasar sekalipun. Di mana setiap tanya, sekonyol apapun, dianggap sebagai pintu menuju pembelajaran baru. Di dunia seperti itu, kita tidak akan kekurangan inovator,
pemikir, dan pembelajar sejati. Karena setiap orang dari latar belakang manapun akan merasa bahwa rasa ingin tahunya adalah sesuatu yang berharga, bukan sesuatu yang harus ditertawakan. Mungkin sudah saatnya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah kita ingin terlihat pintar atau ingin menjadi manusia yang membuat orang lain bertumbuh? Karena yang pertama hanya butuh ego, tapi yang kedua butuh hati. Dan dunia ini sudah terlalu lama dipenuhi orang pintar yang membungkam orang lain. Sekarang, dunia butuh lebih banyak orang yang mau mendengar pertanyaan sederhana dan menjawabnya dengan penuh kasih, bukan tawa yang merendahkan. Bab 7, meremehkan orang lain tidak pernah membuatmu lebih tinggi. Seringkali kita melihat seseorang merendahkan orang lain dengan komentar yang tajam, ejekan yang dibalut lelucon, atau tatapan sinis yang penuh superioritas. Mereka tampak begitu percaya diri, seolah berada di puncak menara pemahaman, memandang rendah semua yang dianggap kurang cepat atau kurang pintar. Tapi jika kita berani menengok lebih dalam, seringkali sikap meremehkan itu bukan lahir dari kelebihan, melainkan dari ketakutan. Ketakutan untuk terlihat biasa saja, ketakutan untuk dianggap tidak cukup. Maka untuk menutupi itu, mereka memilih membungkam orang lain, agar tidak ada yang melihat kelemahan mereka sendiri. Orang-orang yang terbiasa merendahkan sesungguhnya sedang berbicara lebih banyak tentang dirinya, bukan tentang orang yang mereka hina. Ketika seseorang terus-menerus mencari celah untuk membuat orang lain merasa bodoh, ia mungkin sedang berjuang keras dengan harga dirinya sendiri. Ia butuh merasa lebih, karena di dalam dirinya ia merasa kurang. Ia butuh mengontrol karena ia tidak pernah benar-benar merasa aman. Jadi ia menjadikan kecerdasannya sebagai alat dominasi, bukan alat bantu. Ia memilih menjadi bayangan gelap bagi orang lain, karena ia belum bisa berdamai dengan bayangannya sendiri. Tapi sikap seperti itu punya harga yang mahal. Karena meskipun mungkin mereka terlihat menonjol, disegani, bahkan ditakuti, mereka kehilangan sesuatu yang lebih penting, kepercayaan. Tidak ada yang benar-benar tumbuh di bawah naungan seseorang yang selalu merendahkan. Tidak ada yang merasa nyaman membuka diri di hadapan seseorang yang terus mencari celah untuk mempermalukan. Maka secara perlahan mereka akan dikelilingi oleh keheningan. Orang-orang akan mulai menghindar, bukan karena hormat tapi karena takut. Dan ketakutan bukan fondasi relasi yang sehat, ia hanya membuat semua orang berpura-pura. Sementara itu, mereka yang pernah direndahkan, jika tidak menemukan jalan pulih, akan tumbuh dengan luka yang panjang. Mereka mungkin belajar untuk tidak bicara, untuk tidak tampil, untuk tidak berharap banyak dari dirinya sendiri. Dan itu menyedihkan. Tapi bagi sebagian kecil yang bisa bangkit, luka itu justru menjadi bahan bakar untuk menciptakan ruang yang lebih baik. Mereka tahu rasanya diinjak, dan karena itu mereka memilih untuk menjadi tanah yang lembut bagi orang lain, bukan batu keras yang melukai. Mereka menjadi pribadi yang tidak menjual ejekan, tapi menawarkan pengertian. Dan dari situlah sebenarnya kebijaksanaan lahir. Kita harus menyadari bahwa menghina atau merendahkan orang lain tidak pernah membuat kita naik satu level pun. Itu hanya membuat kita tampak rapuh, karena seseorang yang benar-benar kuat tidak perlu menjatuhkan siapapun untuk terlihat tinggi. Mereka yang matang justru akan mengangkat orang lain agar bisa berdiri sejajar. Karena di sanalah letak kekuatan sejati, bukan pada seberapa cepat kita sampai di puncak, tapi seberapa banyak tangan yang kita tarik naik bersama kita. Dan hanya orang-orang bijak yang mengerti hal ini dengan sungguh-sungguh. Bab 8. Keheningan mereka bukan tanda bodoh, tapi tanda luka. Ada keheningan yang bukan lahir dari kedamaian, tapi dari kelelahan. Kelelahan menjelaskan, kelelahan bertahan, kelelahan mencoba menjadi bagian dari percakapan yang selalu menempatkan mereka di ujung lidah ejekan. Banyak orang keliru menilai bahwa mereka yang diam adalah mereka yang tidak tahu. Padahal tidak semua ketidakterlibatan adalah ketidaktahuan. Seringkali, keheningan seseorang adalah bentuk perlindungan terakhirnya dari dunia yang terlalu sering mempermalukan ketidaktahuannya. Mereka memilih untuk diam bukan karena tak punya isi, tapi karena terlalu sering disakiti ketika mencoba membuka diri. Bayangkan seseorang yang dengan jujur bertanya dan disambut dengan tawa yang menggema di ruangan.
Sekali mungkin ia bisa maklumi, tapi setelah 5 kali, 10 kali, 20 kali, maka diam menjadi tembok pertahanan, sebuah benteng sunyi yang mereka bangun. Bukan untuk menutup diri dari dunia, tetapi untuk menjaga harga dirinya yang mulai rapuh. Mereka yang tertawa mungkin sudah melupakannya, tapi bagi yang ditertawakan, itu menjadi ingatan yang mengakar. Setiap tanya yang ingin mereka ucapkan, kini harus melewati lapisan rasa takut, rasa malu, dan rasa tidak aman yang mereka rasakan sendiri. Di balik keheningan mereka, ada pemikiran yang mungkin luar biasa. Ada kepekaan, ada pandangan unik yang tidak biasa. Tapi semua itu terkubur karena satu hal, ruang tidak aman yang dibentuk oleh orang-orang yang tidak sabar. Tidak sabar mendengar, tidak sabar menerima perbedaan, tidak sabar menahan ego untuk merasa lebih tahu. Padahal orang-orang yang sering diam justru menyimpan pengamatan yang dalam. Mereka menyimak lebih dari yang tampak. Mereka merasakan lebih dari yang mereka ungkapkan. Tapi kita terlalu terburu-buru menilai. Kita lebih memilih yang lantang daripada yang dalam. Lebih memilih yang cepat daripada yang jujur. Luka itu tidak selalu tampak di wajah. Ia hidup dalam pilihan untuk menahan diri saat ingin bicara. Ia bersembunyi dalam senyum sopan saat semua orang berdiskusi. Ia tertanam dalam jeda panjang sebelum seseorang mengangkat tangan dan akhirnya mengurungkannya. Maka kita harus mulai belajar membaca ulang keheningan. Mungkin yang sedang duduk diam di ujung ruangan itu bukan tidak mengerti, tapi sedang mencari keberanian yang pernah dicuri darinya. Dan keberanian itu hanya bisa dikembalikan oleh suasana yang tulus, yang tidak menghakimi, yang tidak menertawakan kegagapan ataupun kesalahan kecil. Jika kita sungguh ingin melihat manusia bertumbuh, maka kita harus berhenti menilai mereka hanya dari seberapa cepat mereka bicara atau seberapa sering mereka tampil. Kadang pertumbuhan terbesar justru sedang terjadi dalam keheningan. Dan disitulah tugas kita, bukan membongkar diam mereka dengan paksa, tapi menumbuhkan rasa aman hingga mereka sendiri memilih untuk berbicara kembali. Karena keheningan mereka bukan tanda bodoh. Itu tanda bahwa mereka pernah dilukai. Dan hanya dengan kehadiran yang penuh pengertian, luka itu perlahan bisa sembuh. Dan suara mereka akan kembali terdengar, kali ini dengan makna yang jauh lebih dalam. Bab 9. Membantu mereka berdiri lagi tanpa harus mendorong. Tidak semua orang butuh dorongan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah kehadiran yang tidak menghakimi. Sebuah tempat aman untuk gagal, untuk mencoba lagi, dan untuk bertanya tanpa takut dijawab dengan nada tinggi atau mata yang merendahkan. Kita terlalu sering berpikir bahwa membangkitkan semangat seseorang adalah soal memberi motivasi dengan kata-kata besar dan janji keberhasilan. Tapi keberanian yang pernah patah tidak bisa dibangun dengan semangat kosong. Ia butuh sentuhan lembut, ia butuh ruang diam, ia butuh seseorang yang bersedia berjalan pelan bersamanya, bukan menariknya paksa ke depan. Seseorang yang pernah dipermalukan tidak akan langsung percaya bahwa dunia ini aman untuk belajar kembali. Mereka akan ragu, mereka akan menguji kita. Mereka akan mencoba membuka sedikit demi sedikit dan menunggu apakah luka mereka akan disiram ulang atau diberi kesempatan untuk mengering. Disinilah peran kita menjadi sangat penting, bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai penjaga ruang. Kita tidak harus memberi semua jawaban, cukup hadir dan memberi isyarat. Kamu tidak sendiri, kamu boleh salah, kamu boleh bertanya ulang, kamu berhak belajar dengan cara dan waktu yang kamu butuhkan. Seringkali satu kalimat sederhana bisa menjadi kunci pembuka. Tenang, aku juga pernah bingung soal itu. Kalimat seperti ini tidak merendahkan, tapi merangkul. Ia tidak menempatkan yang satu di atas yang lain, tapi sejajar. Dan dalam kesetaraan itulah keberanian bisa tumbuh kembali. Karena keberanian sejati tidak lahir dari kata-kata megah, tapi dari perasaan bahwa kita diterima. Bahkan ketika kita tidak mengerti apa-apa, maka jangan remehkan kekuatan empati yang diucapkan dengan suara pelan. Ia bisa menjadi suara pertama yang menuntun seseorang keluar dari keheningan yang sudah terlalu lama menjeratnya. Kita sering lupa bahwa tidak semua luka butuh perban. Sebagian hanya butuh waktu dan tangan yang tak terburu-buru. Jika seseorang belum siap bicara, jangan paksa ia menyampaikan. Cukup duduk di sebelahnya. Tunjukkan bahwa kamu tidak akan pergi.
Tunjukkan bahwa ketidaktahuannya bukan beban, melainkan bagian dari proses yang sah. Kita tidak sedang menciptakan pemenang di arena debat. Kita sedang menemani jiwa-jiwa yang pernah merasa tertinggal untuk perlahan menemukan kembali nilai dirinya. Dan itu pekerjaan hati, bukan sekadar kecakapan intelektual. Dalam dunia yang terlalu cepat bergerak dan terlalu mudah menghakimi, menjadi pribadi yang sabar adalah bentuk revolusi kecil. Menjadi orang yang membuat orang lain merasa cukup, meski belum sempurna, adalah hadiah yang jarang. Maka jika kita ingin benar-benar mengubah hidup seseorang, mulailah dari hal kecil. Jangan tertawakan pertanyaannya. Dengarkan, beri ruang, dan percaya bahwa setiap jiwa, sesakit apapun masa lalunya, tetap punya potensi untuk berdiri lagi. Asal ada tangan yang menuntunnya, bukan untuk dipaksa berjalan, tapi untuk diiringi dengan sabar dan cinta yang tak bersyarat. Bab 10. Dunia ini tidak butuh lebih banyak orang pintar, tapi lebih banyak orang yang membuat orang lain aman. Di tengah arus deras kompetisi dan tuntutan cepat, kita kerap lupa bahwa dunia ini bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, paling pandai, atau paling sempurna. Dunia ini lebih membutuhkan mereka yang mampu menciptakan ruang aman bagi setiap jiwa yang sedang belajar, yang sedang berjuang. Karena dalam ruang aman itulah tumbuh keberanian yang sejati. Bukan hanya sekadar kepintaran yang bisa dihafal dan dipamerkan. Kepintaran tanpa kehangatan adalah kosong. Tapi kehangatan yang memberi ruang untuk bertumbuh adalah anugerah terbesar bagi siapapun yang merasa kecil di dunia ini. Orang-orang yang membuat orang lain merasa aman, bukan karena mereka pintar atau hebat, tapi karena mereka tulus mendengar dan menerima. Mereka bukan hanya guru, tapi sahabat perjalanan. Mereka bukan hanya pemberi jawaban, tapi pembuka ruang tanya. Mereka sadar bahwa setiap orang punya kecepatan dan jalannya sendiri-sendiri. Mereka mengerti bahwa menghargai proses, bukan hanya hasil, adalah inti dari pembelajaran yang hakiki. Dan ketika seseorang merasa aman, mereka tidak lagi takut untuk jatuh, untuk mencoba, dan untuk menjadi diri sendiri. Mereka belajar dengan hati yang terbuka. Bayangkan jika kita semua memilih menjadi pribadi seperti itu. Jika kita berhenti untuk menertawakan yang belum tahu dan mulai mengulurkan tangan yang hangat. Jika kita berhenti menilai dengan cepat dan mulai mendengar dengan sungguh-sungguh. Dunia tidak akan menjadi tempat yang menakutkan bagi yang belajar, melainkan taman di mana setiap benih yang jatuh dapat tumbuh dengan caranya sendiri. Keajaiban akan muncul, bukan dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk terus berusaha tanpa takut dihakimi. Kita sering terjebak pada ilusi bahwa menjadi pintar adalah puncak pencapaian. Padahal menjadi orang yang membuat orang lain merasa cukup, merasa diterima, adalah pencapaian yang jauh lebih mulia. Karena di sanalah letak kebijaksanaan sejati, bukan pada tumpukan gelar atau angka nilai, tapi pada hati yang mampu membuka pintu bagi jiwa lain untuk menemukan cahaya mereka sendiri. Dunia yang kita inginkan bukanlah dunia yang penuh ejekan dan penilaian kasar, tapi dunia yang penuh rasa hormat dan kasih sayang. Mari kita tutup perjalanan ini dengan satu pesan sederhana tapi kuat. Jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah membuat mereka merasa bodoh. Karena dalam setiap manusia ada potensi luar biasa yang mungkin tersembunyi di balik rasa takut dan keheningan. Jadilah pribadi yang menyalakan lilin, bukan yang memadamkan cahaya. Karena hanya dengan begitu, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik bagi semua. Di mana setiap dari kita dapat tumbuh menjadi versi terbaik dari diri kita. Dengan penuh rasa hormat, cinta, dan penerimaan. Jika dunia pernah membuatmu merasa bodoh, ingatlah, itu bukan karena kamu kurang nilai, tapi karena mereka belum belajar cara menghargai prosesmu. Tidak semua orang cepat, tidak semua orang lantang, tapi semua orang berhak tumbuh. Dan jika kamu bisa menjadi pribadi yang membuat orang lain merasa aman untuk bertanya, gagal, dan mencoba lagi, maka kamu telah menjadi cahaya di tengah gelapnya penilaian yang tergesa-gesa. Jangan biarkan siapapun mendikte nilaimu hanya karena kamu belajar dengan cara yang berbeda. Karena sesungguhnya, bukan tentang siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang mampu membuat dunia ini lebih lembut untuk ditempati.
Tetap tumbuh, tetap hidup, dan tetap percaya bahwa kamu tidak pernah sekecil yang mereka buat kamu rasakan.